Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, fattaqullaha mastata'tum. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmahnya. Berselawat dan mengucapkan salam yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan yang mulia di dalam Islam. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di hari Jumat, dan memperbanyak selawat merupakan bagian amal saleh sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah semua untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia turunkan di muka bumi ini hanyalah sebagian kecil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan Ia siapkan untuk hamba-hambanya khususnya di yaumil akhir. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan 100 bagian rahmatnya. Fa amsaka 'indahu 99 juz'an. Allah Subhanahu wa taala tahan 99 bagian rahmatnya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Yang baru Allah turunkan ke muka bumi ini baru 1 bagian rahmatnya dari 100 rahmat bagian yang disiapkan oleh Allah. Hatta tatarahama al-khalaiq, sehingga makhluk-makhluk ini saling menyayangi satu dan yang lainnya. Manusia dengan manusia yang lain menyayangi, dengan hewan ataupun secara umum, dengan sebab satu rahmat tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hadis tersebut, hatta tarfa'ad dabbah hafiraha min waladiha khasyatah an tusibaha. Sampai-sampai didapati seekor binatang sekalipun akan mengangkat satu kakinya karena khawatir terinjak anaknya. Binatang sekalipun akan mengangkat satu kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Ini karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia curahkan, Ia limpahkan ke muka bumi ini. Tapi itu baru 1 bagian dari 100 bagian rahmat Allah
yang Dia siapkan untuk hamba-hambanya. Masih tersisa 99 rahmat, bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun rahmat Allah lebih luas dari apa yang Dia siapkan. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setiap orang-orang yang beriman, yang telah mendapatkan nikmat iman, mereka dijanjikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dapati ada sebagian kaum muslimin, khususnya kaum muslimin, yang tertipu dengan hal ini, tertipu dengan rahmat Allah, al-ikhtirar bi rahmatillah, tertipu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali dia melakukan dosa dan kemaksiatan, setiap kali dia ditegur, dinasehati, diingatkan agar tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kejahatan, meninggalkan kemaksiatannya, meninggalkan dosanya, sontak dia langsung mengatakan bahwasanya rahmat Allah maha luas. Tinggalkan maksiatmu, tinggalkan perbuatan dosamu. Kemudian dia beralasan, rahmat Allah Ta'ala maha luas. Dia merahmati hambanya siapa yang Dia kehendaki. Kalimatnya benar, akan tetapi dengan tujuan yang salah. Tujuannya adalah untuk membiarkan dia terus dalam kemaksiatan. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat kepada pelaku maksiat. Allah tidak akan memberikan rahmat khassah kepada orang-orang yang terus-menerus dalam berbuat dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam ayatnya, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Lalu Allah Ta'ala menyambungnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, aku akan tetapkan rahmatku yang luas tersebut bagi orang-orang yang bertakwa, bukan pelaku maksiat, bukan yang terus menerus melakukan kemaksiatan, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala harus melalui jalurnya, bukan melalui berbuat maksiat secara israr, terus-menerus berbuat maksiat. Datang teguran dari Allah, datang nasihat dari Allah melalui saudaranya, teman-temannya, kawannya, keluarganya, familinya. Dia katakan Allah maha luas rahmatnya, tapi dia terus berbuat maksiat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Baqarah telah menyebutkan urutan rahmat itu diperoleh bagi orang-orang yang minta maaf kepada Allah dan minta ampun. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Bukan tiba-tiba dia dapat rahmat sementara dia terus-menerus dalam maksiat. Ketika datang nasihat kepadanya, kemudian dia beralasan Allah rahmatnya luas. Tinggalkan maksiatmu, rahmat Allah luas. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, minta maaf dulu. Dengan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anni waghfir lana, maafkan aku, ampuni aku. Setelah itu baru dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahlul ilm mengatakan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini bagi orang-orang yang sudah dimaafkan oleh Allah, bagi orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan Ia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yarhamu man yasha. Allah akan merahmati siapa yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala berhak untuk mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa hamba-hambanya dengan kehendaknya, selama itu bukan kesyirikan, selama itu bukan syirik akbar, maka dosa tersebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Dia mau, Dia akan ampuni, Dia berikan, walaupun si hamba belum minta ampun, belum minta maaf kepada Allah, itu kehendaknya. Tapi siapa yang bisa menebak kehendak Allah? Siapa yang bisa menjangkau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun proses yang diajarkan di dalam Islam untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan tolabul afwi,
wa talabul maghfirah, minta maaf kepada Allah atas kesalahan, minta maghfirah, minta ditutupi dosa kita. Setelah itu Allah Ta'ala akan memberikan rahmah. Sehingga kata para ulama, al-afwu adalah al-mahwu, dihapuskannya kesalahan. Ketika seorang minta maaf, maka Allah akan hapuskan kesalahannya. Adapun maghfirah sebagaimana asal muasal bahasanya dari kata mighfar, yaitu topi baja yang menutupi kepala. Sehingga seorang yang tolabul maghfirah, meminta maghfirah, artinya as-satru, satru dzunub. Allah Ta'ala tutupi dosanya sehingga orang-orang tidak mengetahui dia berbuat dosa di dunia. Demikian juga nanti di akhirat Allah tutupi dosanya ketika dia minta maghfirah terus kepada Allah, astagfirullah. Dan ini merupakan tuntutan taubat. Seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatan maksiat tadi, minta maaf kepada Allah supaya dihapus kesalahannya, minta maghfirah supaya ditutupi, supaya dia tidak diketahui berbuat dosa di dunia dan nanti di akhirat ketika di mahsyar dikumpulkan semua makhluk manusia dari masa Adam sampai hari kiamat. Maka dipermalukan orang yang berbuat kemaksiatan, ditampakkan kemaksiatannya. Orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah akan ditutupi. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat nanti. Adapun orang-orang yang hanya beralasan tertipu dengan rahmat Allah, ketika diajak kepada kebaikan, diajak kepada kesolehan, diajak kepada taubat, kemudian mereka mengatakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Bukan itu yang diinginkan. Akan tetapi melalui jalurnya, kembalilah kepada Allah, mintalah maaf kepada Allah, mintalah ampunannya. Niscaya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di antara sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan terus meminta rahmat kepada Allah, dengan mengatakan Allahumma arhamni, Rabbirhamni, atau kalimat yang semisalnya, ya Allah rahmati aku. Atau meminta rahmat kepada orang yang banyak jasanya kepada kita, ini kedua orang tua, dengan mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku rahmati keduanya, karena keduanya telah memberikan tarbiyah kepada kami semenjak kami kecil. Kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena hanya dialah satu-satunya zat yang bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Kita tidak mampu membalas kebaikan keduanya. Terlebih lagi ibu kita. Kita tidak mampu. Sangat lemah diri kita untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Oleh karena itu kita minta bantuan Allah. Karena dialah satu-satunya zat yang mampu memberikan balasan dengan sebesar-besarnya. Mereka lah kedua orang tua kita. Maka dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dirahmati, kedua orang tua kita dirahmati, atau orang-orang yang berjasa kepada kita, ataupun secara umum kaum muslimin wal muslimat, kita minta kepada Allah agar dirahmati. Dan di sana ada banyak sebab-sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan turunnya hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kami diberikan hujan disebabkan karunia Allah dan rahmatnya. Kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kepada kita dengan sebab turunnya hujan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir
Rabbana ighfir li abaina wa ummahatina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' min 'ardina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.